Hai, welcome to Art Talkers. Hari ini mungkin ada beberapa bagian yang akan saya tutupi identitas tempat ibadahnya karena takutnya menyinggung sebagian instansi. Lebih ke tokohnya aja, dan mohon hati-hati dalam berkomentar ya teman-temanku sayang. Saya kenalkan dulu dengan seorang wanita kelahiran tahun 84 bernama Puspa Purail yang aslinya dari wilayah Kochi, negara India. Dibesarkan dalam keluarga ketat beragama dan ini berdampak pada kecintaan Puspa terhadap dunia Alkitab, penginjilan, serta menolong sesama. Pada tahun 2003 masuk ke sekolah teologi di Paipat Kerala dan menjalani hidup kudus serta berkomitmen menebar kebaikan. Tahun 2009 udah punya banyak jam terbang mengabarkan kisah hidup Kristus bukan hanya di Kochi dan Kerala, namun hampir semua wilayah di India. Bahkan sejak tahun 2011 sampai 2014 dengan relasi yang semakin berkembang, berhasil ikut tur keliling Eropa dalam pelayanannya. Pribadi yang sangat manis, kalem, memberi ketenangan, melembutkan hati yang keras, mencairkan kekakuan watak serta kesejukan yang dimilikinya, sanggup ngebuat orang di sekitarnya betah serta jatuh hati padanya. Makanya di penghujung tahun 2014, kemudian Puspa ditempatkan di sebuah gereja yang ada di kota Mangalore. Sering juga jadi pembicara di beberapa tempat ibadah, khususnya menjelang perayaan Natal serta Paskah. Namun masalah percintaan nampaknya belum beruntung dari sudut pandang para jemaatnya. Beberapa dari sahabat juga coba yang ngejodohin, sama pendeta sana, sama pengusaha sini, namun belum ada yang klop. Beberapa orang menilai Puspa terlalu pemilih sampai bingung harus menikah dengan siapa. Soalnya beberapa pemuda pernah curhat satu sama lain, mereka ngedeketin dan menyatakan perasaannya namun ditolak. Bisa jadi wanita itu ingin fokus pada karirnya dan memilih jomblo selamanya, atau ya belum nemu yang sesuai. Orang tua dan kakaknya di Kochi pernah juga menyodorkan pada pemuda usia matang yang siap kawin, serta memiliki pekerjaan yang mapan, tapi tetap aja ditolak yang bikin keluarga mulai angkat tangan. Gak ada drama jodoh-jodohan lagi sejak Maret 2018 saat Puspa berulang tahun ke-34. Dia sekarang suka ngamuk kalau ngomongin tentang pernikahan dan perjodohan. Gak nyaman dan malah dicutekin karena emang untuk masalah yang satu ini agak sensi ya, Wak. Aku juga gitu sih, kalau ada yang nanya kapan nikah, pengen kusikat aja pakai bambu tajam. Selama ini Puspa memiliki seorang sahabat bernama Anna Kartulil usia 37 yang bekerja sebagai sekretaris di perusahaan penerbitan buku, dan pertemanan mereka udah berjalan sejak 6 tahunan lalu saat masih suka keliling Eropa untuk menginjil. Mereka udah sama-sama terbuka dalam berbagai hal, kecuali perjodohan. Anna sudah punya 2 anak dan seorang suami bernama Aldo usia 39 yang sudah dinikahi selama hampir 12 tahun. Sebenarnya sejak tahun 2017, Anna mencurigai suaminya ada main dengan wanita lain namun gak pernah secara terang-terangan memergoki. Firasat saja, soalnya Aldo kalau buka handphone sering ngumpet-ngumpet. Dan beberapa kali izin dinas keluar kota yang dikonfirmasi pada teman kerjanya, ketahuan bahwa itu tidak benar. Tapi gak mau cerita habis dari mana. Banyak sih kecurigaan, makanya coba curhat dan minta didoakan oleh Puspa agar pernikahan mereka ini langgeng, supaya suaminya nggak kegatelan. Bahkan beberapa kali mengundang ke rumahnya untuk menjadi perantara dirinya bersama sang suami, agar bisa menghangatkan hubungan, supaya nggak ada kebohongan dalam rumah tangga. Aldo sempat kesal dengan permintaan ini karena dia ngerasa disudutkan, tapi supaya Anna puas dan gak tantrum terus bawaannya, makanya diikuti oleh lelaki itu. Di bulan April 2018, beberapa jemaat mulai melihat Puspa dekat dengan seorang pria yang baru saja bercerai bernama Elias Yohanan yang bekerja di showroom mobil berusia 36 tahun. Harapannya bisa menikah sesegera mungkin. Didoakan yang baik-baik supaya cepat naik pelaminan. Namun ada gosip beredar, jarak perceraian Elias dengan istrinya terdahulu dengan tanggal resmi pacaran sama Puspa terlalu dekat, nggak nyampe sebulan, hingga sebagian menduga justru pendeta tersebut adalah penyebab keretakan, orang ketiga di balik hancurnya rumah tangga Elias sebelumnya. Namun sekali lagi nggak ada yang tahu kisah pastinya, apalagi nanyain langsung. Nggak sopan aja. Yang pasti Puspa udah mengenalkan ke beberapa rekanan bahwa Elias adalah kekasihnya dan jika memang jodoh akan segera menikah.
Bulan Juni 2018, jadi 2 bulan setelah orang-orang tahu bahwa mereka berpacaran, sering terjadi perkelahian di antara Puspa dan Elias, bahkan sampai ke adu fisik segala. Lelaki itu cerita pada teman dekatnya bahwa sering dipukuli, dilempar batu, bahkan diinjak kalau ceweknya lagi marah besar. Beberapa kali juga Puspa ngajakin putus yang tentu aja Elias menolak sebab mencintai perempuan tersebut. Seorang sahabat bilang bahwa makin hari Elias seperti di bawah kontrol Puspa dan sulit untuk menolak semua perintahnya. Pendeta itu hanya manis serta berkarisma di hadapan banyak orang. Aslinya munafik dan gak ada lembut-lembutnya sama sekali. Makanya nyuruh Elias untuk mutusi hubungan mereka kalau emang udah terasa toksik. Namun lelaki itu selalu beralasan udah terlalu banyak yang dikorbankan untuk bisa hidup bersama Puspa, termasuk meninggalkan anak dan istrinya demi perempuan tersebut. Kok rasanya malu jika harus menjilat ludah sendiri, mantan istrinya udah nggak mau nerima pasti. Pada bulan Agustus 2018, akhirnya semakin riuh dan gempar mengenai putusnya hubungan Puspa dengan Elias. Lelaki itu pun buka mulut ke beberapa pemuka agama dan tetua jemaat mengenai kisahnya selama ini dengan Puspa, pendeta yang selalu dipuja-puji dan nampak bagai malaikat itu aslinya zong, bahkan liciknya melebihi dari setan. Kekacauan mulai terjadi saat Elias cerita awal mula mengenal Puspa saat kebaktian, lalu saling tukar nomor handphone untuk sekedar mengikat tali persaudaraan. Kenyataannya perempuan itu ngirim pesan duluan, curhat tentang hidup yang kesepian, lalu meminjam uang sebesar 100.000 rupiah atau hampir 20 juta rupiah dengan alasan butuh untuk ibunya di Kochi. Dikasihlah sama Elias karena nggak mungkin kan pendeta berbohong dan kabur. Kenyataannya, Puspa semakin hari makin sering ngajak ketemu untuk makan, ngobrol dan mengundang ke hotel berbeda hampir tiap weekend. Mereka juga beberapa kali melakukan hal tercela hingga segala macam rayuan terjadi yang pada akhirnya ngebuat Elias bucin serta nekat meninggalkan anak istrinya. Mengira bahwa itu yang diinginkan Puspa ternyata salah besar. Perempuan tersebut marah karena dia cuma ingin Elias sebagai pelampiasannya saja. Jangan bercerai sebab Puspa tidak serius sama dia. Lelaki itu lebih ngamuk lagi dan mengancam akan cerita pada semua orang sekaligus menagih utangnya yang udah hampir 300.000 rupiah atau sekitar 60 jutaan rupiah kalau mereka tidak lanjut pacaran. Akhirnya Puspa takut lalu mengakui pada siapapun bahwa Elias adalah kekasihnya. Namun waktu berjalan dan Puspa yang tidak ada rasa sama sekali mulai bertindak kasar saat pria tersebut berbuat salah atau jika Elias ngancem-ngancem bakal cerita sama orang. Watak Puspa keras dan gak suka diatur. Bahkan dengan belak-belakan cerita bahwa yang diinginkannya selama ini adalah berhubungan dengan suami orang. Itulah kenikmatan yang dicari, makanya dulu Elias selalu diajak ke hotel. Kalau udah cerai dengan istri sah ya buat apa? Gak ada sensasinya Elias duda. Gak enak dan tidak menantang. Mereka pun putus hubungan dengan perjanjian Puspa akan ngebayar utangnya secara mencicil bahkan dikasih bunga, asalkan Elias tutup mulut. Balik aja sama istrinya kan gampang. Namun lelaki itu malah membeberkan semua rahasia bersama bukti SMS dan video yang selama ini disimpannya untuk menguatkan kesaksian. Ada hal yang mengagetkan juga disampaikan oleh Elias, bahwa sebenarnya dia baru aja ngebongkar rahasia mengerikan lain yang dijalani oleh Puspa dalam kehidupannya. Masih berhubungan dengan obsesinya pada pria-pria beristri, Elias mendapati sebuah sertifikat pernikahan dalam kamar perempuan itu yang ternyata atas nama Puspa Purail dengan seorang pria yang pernah mengundangnya untuk pelayanan di kota Ramanagara. Namanya adalah Jacobi Pulikan, usia 43. Di hari lain juga ditemukan dokumen pernikahan di kota Belagavi dengan seorang pengusaha bernama Paul Pampakuda, usia 45 tahun. Uniknya lagi, kedua lelaki tersebut masih berstatus suami orang saat menikahi Puspa hingga saat ini. Itulah yang bikin kebingungan hingga ketua umum di rumah ibadah Mangalore memberi sanksi pada wanita tersebut yang diberhentikan sementara untuk menjernihkan masalah yang muncul. Ada seorang Dewan Agung rumah ibadah yang juga dilaporkan pada polisi karena menikahkan Puspa dengan dua lelaki ini di lokasi yang berbeda. Dewan tersebut mengaku salah karena dia menerima bayaran tinggi, baik dari Jacobi dan Paul untuk bisa menikah dengan Puspa meskipun statusnya masih suami orang. Agak membingungkan karena ternyata kedua lelaki tersebut kemudian menyesal lalu meminta maaf pada istrinya masing-masing. Mungkin agak aneh karena seharusnya nggak sah dong jika status masih menjadi suami orang tapi dinikahkan di gereja. Berbagai rencana justru sudah disusun Puspa agar hal itu bisa terwujud karena sekali lagi terobsesi dengan suami orang. Dia nggak mau sama yang sudah duda atau masih lajang. Jacobi dan Paul bahkan sering diajak untuk main tiga demi memenuhi hasratnya.
Mereka sangat bucin sama Puspa, makanya mau aja menggelontorkan banyak dana untuk bisa nyogok Dewan Agung Rumah Ibadah agar menikahkan mereka, menerbitkan surat nikah sementara supaya lebih leluasa bisa bertiga mainnya tanpa ketahuan istri mereka masing-masing. Luar biasa India ini ya, kasusnya sangat tidak masuk akal. Ujung-ujungnya baik Jacoby, Paul, Puspa, dan Dewan Agung yang dirahasiakan identitasnya tadi pada hari Jumat 13 September 2018 menerima hukuman 3 bulan penjara atas perbuatan tercela, pemalsuan dokumen, serta mempermainkan hukum perkawinan. Nikah ini dianggap tidak sah, tapi mereka hanya menjalani 2 minggu kurungan karena ngebayar jaminan. Setelah balik dalam kehidupan nyata, ada masalah baru dihadapi oleh Puspa saat temannya yang bernama Anna mengkonfrontasi dengan sebuah surat pernikahan lainnya. Ini berkaitan dengan sang suami Aldo yang sudah mengaku punya hubungan selama 2 tahun terakhir dengan Puspa secara diam-diam. Ada bukti kemesraan mereka saat liburan ke beberapa tempat hingga terbitnya surat pernikahan atas nama keduanya. Puspa meminta maaf karena selama ini mengkhianati pertemanan mereka serta mencicipi tubuh suami Anna. Jadi kalau mau dilaporin ya silakan, toh udah kepalang malu, udah dipecat juga sebagai pendeta, udah hancur juga karir dan hidupnya. Jadi kalau diadukan pada polisi ya monggo supaya kelar. Namun nampaknya Ana nggak puas dengan begitu aja, karena entar ada bayar jaminan malah gampang bebas. Dia ngerasa udah kepalang sakit hati dan wajib membalaskan semua. Aldo padahal udah menyembah ya untuk mohon pengampunan, tapi sulit dimaafkan meski surat nikah itu tidak sah. Tapi kan mereka udah icip-icipan. Sebenarnya secara diam-diam Ana menyuruh Aldo untuk menghabisi nyawa Puspa sebagai ganjaran telah mengkhianati cintanya. Namun lelaki tersebut takut, lalu ngebujuk istrinya untuk memberi ampun. Mereka akan pindah ke kota Kalaburagi dan memulai segalanya dari nol, semua demi anak-anak dan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Tapi bagi Ana tidaklah semudah itu, rasa sakitnya harus terbalaskan. Pada hari Sabtu malam 20 Oktober 2018, dia mendatangi kediaman Puspa untuk ngajak ngobrol dan ternyata sempat beradu argumen dalam beberapa menit. Menurutnya Puspa terlalu sombong untuk benar-benar minta maaf dan justru menyalahkan Aldo atas semua kejadian ini. Hingga secara mendadak dia keluarkan pisau daging tipis dari dalam tasnya yang sudah dipersiapkan. Lalu menyerang sahabatnya itu di atas sofa. Puspa sempat menggigit lengan Ana sampai mengeluarkan noda merah, namun kemudian ditendang dan disikut sampai tepar. Ditungguin hingga benar-benar kehilangan nyawa. Baru setelahnya perempuan itu teriak minta tolong pada tetangga. Ya udah pasti telat saat dibawa ke rumah sakit KMC. Dan tanpa rasa bersalah sama sekali, akhirnya Ana menyerahkan diri pada pihak yang berwajib. Sebenarnya banyak yang tidak menduga bahwa Puspa memiliki kecenderungan untuk bercinta dengan pria-pria matang beristri yang dikenalnya selama pelayanan. Menurut orang tuanya sama sekali perempuan itu tidak memiliki trauma dengan pria lajang. Setahu mereka nggak pernah disakiti sama cowok, makanya heran jika kenyataannya Puspa memiliki rahasia begini. Keluarga juga tidak terima saat banyak yang menghujat sampai bilang Muna. Kerjanya berhubungan dengan agama, kata-katanya setiap hari mengandung ajaran, tapi hidup aslinya sanggup menyakiti wanita manapun. Seperti mustahil, karena Puspa menyakiti lalat aja nggak tega, apalagi nyakitin manusia. Tangannya digigit nyamuk aja pasti dibiarin sampai kenyang bahkan dikasih kecap. Keluarga nggak terima dengan semua tudingan, terkhusus Puspa udah pergi untuk selamanya tanpa bisa melawan mulut-mulut pedas yang menghakiminya. Menurut pengacara Aishwarya di pengadilan, apa yang dilakukan Ana sangat mendadak karena Puspa sama sekali tidak serius dalam mengungkapkan permintaan maaf. Bayangin aja, malah kebanyakan ketawa dan nyinyir, menuduh Ana nggak bisa berdandan hingga suaminya berpaling, menuduh Ana terlalu banyak bacot sampai suaminya bosan. Bahkan kemudian menyudutkan Aldo sebagai lelaki yang mengejarnya dan minta nikah dengan janji akan menceraikan istrinya. Gimana hatinya nggak sakit dengan semua omongan seakan-akan sebagai wanita Ana itu nggak ada nilainya. Tapi jaksa dan hakim tetap berpedoman bahwa Ana yang datang ke rumah Puspa dengan mempersiapkan pisaunya sendiri. Udah jelas ini adalah kesengajaan, sebuah niatan untuk menyerang atas dendamnya. Makanya saat itu sempat terlontar bahwa kemungkinan besar Ana akan menerima hukuman nyawa ganti nyawa. Sebenarnya pada persidangan itu juga, Jacoby dan Paul muncul untuk memperingan dakwaan Ana supaya hakim dan juri tahu betapa Puspa memiliki sifat yang sangat manipulatif.
Dua lelaki tersebut jujur bahwa mereka habis uang banyak untuk menyenangkan hati Puspa. Bahkan justru Puspa yang ngasih iming-iming bahwa boleh kok nikah lagi meskipun statusnya masih terikat perkawinan. Jacobi dan Paul sempat protes, namun belakangan ketika seorang Dewan Agung yang kong kali kong lah dengan Puspa juga ngebela dia, akhirnya pada percaya. Tapi ya udahlah, toh kasus untuk mereka udah selesai kemarin dulu. Sekarang mau ngebantuin Pak Aldo dan Ana supaya mereka tidak menerima hukuman berat, yakin bahwa Puspa emang sejahat dan selicik itu. Pada hasil keputusannya per hari Rabu 13 Februari 2019, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Karnataka menyatakan bahwa anak Kartulil bersalah atas penyerangan untuk membela diri serta ngebela harkat keluarganya. Wanita berusia 38 tahun tersebut menerima dakwaan tingkat 2 hingga dijatuhi hukuman penjara 15 tahun kurungan. Dalam masa sebulan setelahnya, banyak sekali LSM pembelaan wanita yang mencoba mendorong aparat hukum untuk mengkaji ulang keputusan mereka. Meskipun Ana datang dengan pisau yang dibawanya, tapi seandainya Puspa tidak memancing amarah, pasti tidak akan terjadi kejahatan. Sayangnya banding yang dilakukan gagal karena sang suami Aldo udah sempat cerita ya dulu bahwa istrinya pernah nyuruh dia untuk menghabisi Puspa. Akhirnya tetap aja hukumannya tidak berubah. Bagaimana menurut kamu? Kenapa bisa seorang pemuka agama yang menjadi teladan serta nggak pernah neko-neko sepanjang hidupnya dari kecil justru punya obsesi dengan pria beristri hingga nekat bikin pernikahan palsu untuk menghalalkan perbuatan tercela menurut versinya sendiri? Apakah menurut kamu sebenarnya Puspa punya penyakit jiwa? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.